kami telah selesai siang tadi di kantor camat IB1. Jadi berapa kecamatan sekarang sudah ada MOU? Jadi MOU untuk seluruh kantor camat, tapi untuk sosialisasi tanggal 21 hari ini kami sudah sosialisasi, dilanjutkan satu hari kemudian tanggal 23 kami di kantor camat Ilir Barat 2, lanjut lagi pelang 2 hari terus di seluruh kantor camat di seluruh kota Palembang. Kapan bisa selesai di seluruh kecamatan itu? Sesuai jadwal di akhir Agustus sudah selesai. Kalau sejauh ini di teknis itu tidak ada batasnya. Nah, jadi seluruh masyarakat baik miskin maupun kaya silahkan mengkonsultasikan permasalahan hukumnya sebelum biasanya kan orang tuh nanti aja tiba-tiba ada permasalahan gitu. Nah, daripada dipendem-pendem lebih baik konsultasikan karena konsultasi gratis gitu kan. Kita arahkan ke biro hukum ya. Tapi kalau mau profesional ya ada pembicaraan lain sama kita. Oh, artinya nanti setelah diterima laporan dari masyarakat, ada konsultasi, proses hukum ini dengan itu nanti akan diarahkan ke biro hukum ya. Biro hukum pemerintah kota Palembang. Artinya kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nasir di podcast ketikpos.com. Kali ini kita dari Gedung Kesenian Palembang akan berbincang-bincang dengan para tokoh praktisi hukum, advokat yang masih sangat muda tapi kaya dengan pengalaman, dan sekarang ini ke depan akan memberikan layanan secara gratis ya. Kalau dulu ada LBH, ini juga hampir sama sebenarnya dengan LBH. Yang jelas memberikan bantuan hukum secara gratis kepada seluruh warga kota Palembang. Punya KTP atau tidak punya KTP ya? Yang punya KTP. Yang punya KTP. Caranya harus punya KTP dan KK. Di samping saya ini Sigit Muhaimin SHMH, dan ke depan tidak lama lagi akan menjadi kandidat doktor ya. Amin. Di Unsri. Borobudur, Jakarta. Oh, Borobudur. Orang Jakarta ya. Kampus A, kampus B? Kampus A. Kampus A. Beliau ini juga sekarang menjabat sebagai ketua Ferrari. Ferrari. Advokat Federasi Advokat Republik Indonesia. Kota Palembang. Kota Palembang. Dan di sebelahnya ini ada Miftahudin sebagai pelaksana teknis untuk bisa memberikan bantuan hukum ya kepada masyarakat. Nah, kira-kira bisa dijelaskan apa latar belakang sehingga bisa bekerja sama dengan pemerintah Kota Palembang ini dalam memberikan layanan gratis? Jadi Bapak Ratu Dewa Prima Salam ada program ketika kampanye dalam visi misinya, yaitu Palembang Peduli. Palembang Peduli itu dengan memberikan akses bantuan hukum kepada masyarakat. Karena hari ini ketika masyarakat terjadi ada permasalahan hukum khususnya di Kota Palembang, bingung mau mengelapor dan mengadu kemana. Pertama, mendengar pengacara mungkin konotasinya mahal. Yang kedua, ke kantor pengacara mungkin butuh biaya dan sebagainya. Hari ini pemerintah Kota Palembang hadir dengan membuka pojok konsultasi hukum gratis di setiap kantor camat. Berarti dia tidak perlu jauh-jauh ke kantor Ferrari ya, jadi ya, cukup melapor di kantor camat. Kantor camat di setiap 18 kantor camat yang ada di Kota Palembang. Itu diresmikannya kapan? Jadi sebulan yang lalu, Pak, kami sudah MOU bersama pemerintah Kota Palembang di kantor camat IT1 yang dihadiri langsung oleh Bapak Wakil Wali Kota Palembang pada waktu itu, Bapak Prima Salam. Kami dari Ferrari dikasih amanah untuk memberikan konsultasi hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat Kota Palembang. Itu baru satu kecamatan atau seluruh camat sudah? Kecamatan. Oke, jadi hari ini kami telah selesai siang tadi di kantor camat IB1. Jadi berapa kecamatan sekarang sudah ada MOU? Jadi MOU untuk seluruh kantor camat, tapi untuk sosialisasi tanggal 21 hari ini kami sudah sosialisasi, dilanjutkan satu hari kemudian tanggal 23 kami di kantor camat Ilir Barat 2, lanjut lagi pelang 2 hari terus
di seluruh kantor camat di seluruh kota Palembang. Kapan bisa selesai di seluruh kecamatan itu? Sesuai jadwal di akhir Agustus sudah selesai. Jadi setelah selesai sosialisasi, masyarakat bisa hadir datang kantor camat dan akan ada advokat dan paralegal yang akan melayani konsultasi hukum dan bantuan hukum gratis kepada masyarakat. Pak Miftahudin ya. Ya. Nah, secara teknis sebenarnya bantuan seperti apa yang bisa dilayani? Apakah misalnya KDRT, perebutan warisan, misalnya atau perdata atau pidana atau bisa semua? Jadi kalau untuk permasalahan itu tidak ada permasalahan yang khusus. Tidak ada permasalahan khusus. Jadi semua permasalahan itu bisa dikonsultasikan. Jadi dia ada kalau di bantuan hukum itu ada namanya konsultasi hukum gratis. Konsultasi hukum gratis itu untuk seluruh masyarakat, baik yang miskin maupun yang kaya, itu bisa mendapatkan konsultasi hukum gratis. Nah, sedangkan setelah konsultasi kepada advokat di kecamatan, setelah konsultasi akan mendapatkan solusi atau problem solving dari advokat atau rencana tindak lanjut. Nah, di rencana tindak lanjut itu barulah masyarakat yang miskin. Nah, jadi ketika mendapatkan rencana tindak lanjut itu harus membawa surat keterangan miskin dari lurah. Dan juga tadi kaget katanya miskin dan kaya. Ya, sayang kalau yang kaya itu harusnya kan bayar. Benar kira-kira. Nah, jadi ternyata memang kalau konsultasi gratisnya bisa semua. Bisa semua. Yang kaya, yang miskin, tapi ketika Bantuan hukum. bantuan hukumnya hanya untuk yang miskin. Jadi, tapi kalau yang untuk miskin bisa. Dasar kita ada surat keterangan dari lurah. Itu ada surat keterangan lurah, dari RT, nanti lurah mengeluarkan surat keterangan tidak mampu, baru nanti akan bisa dilayani ya. Dilayani untuk bantuan hukumnya. Nah, selama ini sudah ada yang menjadi kliennya. Jadi karena baru hari ini, ini masih panas berarti. masih panas. Kalau bisa barang itu masih baru diangkat. Jadi baru hari ini sosialisasi, mungkin besok sudah berdatangan masyarakat. Itulah terima kasih kepada Rekanda sudah memberikan Detik Pos. Ini sudah. baru pertama kali berarti. Jadi baru pertama kali kami diundang media langsung untuk mensosialisasikan program Bapak Ratu Dewa Prima Salam, program Palembang Peduli dengan menyiapkan pojok konsultasi hukum gratis di 18 kantor camat yang ada di Kota Palembang. Ya. Insyaallah bermanfaat. Karena biasanya kalau kita mendengar konsultasi gratis, biasanya konsultasinya yang gratis, begitu dapat pelayanan selanjutnya baru bayar. Kalau ini gratis semua. Gratis semua. Dengan syarat harus miskin. Nah, kira-kira targetnya itu apa? Gambaran kita, ada tidak batasan berapa orang per kecamatan itu yang bisa, atau tidak ada batas? Kalau sejauh ini di teknis itu tidak ada batasnya. Jadi seluruh masyarakat baik miskin maupun kaya silahkan mengkonsultasikan permasalahan hukumnya sebelum biasanya kan orang tuh nanti aja tiba-tiba ada permasalahan gitu. Nah, daripada dipendem-pendem lebih baik konsultasikan karena konsultasi gratis gitu kan. Berapa orang sudah disediakan di kecamatan ini? Jadi untuk advokat standby itu ada 2 orang. Dan advokat standby ini Per kecamatan, di tiap kecamatan dan berarti mereka 6. 36 ya. Dan advokat standby ini wajib akan ada hadir di tiap hari Kamis. Setiap Kamis pagi mereka akan standby. Namun Jadi setiap awalnya berarti kalau mau ketemu advokatnya hari Kamis ya. sebenarnya akan ditempel nomor HP advokatnya ada. Ketika dihubungi, 4 jam siang. dihubungi datang. Namun ada kewajiban kawan-kawan lawyer ini setiap kesepakatan kemarin rapat setiap hari Kamis akan hadir di Kantor camat. Kalau dokter itu kan bisa mengobati lewat telepon, bisa kasih via WA, tapi kalau dipegang itu kan beda. Ya. Lebih cepat sembuh. Kadang kan tidak perlu diobati sembuh deh. Nah, dari ini ada tidak program ini hanya politis saja atau memang program ini sudah terencana sampai tidak ada batasnya atau hanya selama masa Pak Ratu Dewa saja? Jadi Undang-Undang Bantuan Hukum adalah Undang-Undang Republik Indonesia, Pak. Jadi program ini merupakan program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah sebenarnya. Nah, kenapa Bapak Ratu Dewa mengambil inisiatif? Karena faktanya hari ini Undang-Undang Bantuan Hukum yang ada di Kemenkumham itu mayoritas adalah
bantuan-bantuan hukum yang litigasi, Pak. Oh, Litigasi itu adalah kasus-kasus yang di persidangan. Nah, banyak kasus-kasus yang hari ini di tengah masyarakat adalah kasus-kasus non litigasi, kasus-kasus yang di luar peradilan. Seperti tadi kasus tanah misalnya, ada oknum-oknum kepolisian yang tidak sesuai SOP misalnya, ada kasus-kasus misalnya gonogini yang bisa diselesaikan dengan mediasi dan sebagainya. Oleh karena sebab itu, pemerintah Kota Palembang mengambil bagian di situ, mengambil bagian dalam kasus non litigasi. Atau termasuk juga misalnya persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pembagian harta warisan. Iya, benar. Itu semua ya, tapi Ya. itu lihat ya, kalau dia orang mampu, mungkin hanya konsultasinya yang Iya, benar. itu. Lain di sini kan ada Pembicaraan. ada tarif, Ada pembicaraan lain. pembicaraan lain. Iya. Nah, di Palembang ini kan juga yang sedang hangat ini kan kasus adanya gugatan dari salah seorang pengusaha Cina, ini Chandra, terhadap salah satu cagar budaya yang sudah ditetapkan oleh Pemkot, tapi kemudian digugat di Petun. Apakah itu juga masuk paket dari situ? Nah, jadi kalau untuk tadi kan litigasi, Pak. Litigasi. Nah, ini saya informasikan juga kepada masyarakat Kota Palembang. Biro Hukum, bidang hukum pemerintah Kota Palembang itu menyiapkan layanan untuk masyarakat untuk mengadukan proses-proses litigasi. Artinya bisa konsultasi sama kami akan mengarahkan ke teman-teman yang sudah terverifikasi di Biro Hukum untuk mendapatkan bantuan hukum Nah, gratis. maksudnya kan yang digugat itu kan pemerintah kota nih. Apakah kita akan backup? Karena selama ini kalau saya lihat di persidangan itu yang mewakili dari pemerintah kota itu adalah Biro Hukum. Nah, biasanya kan kalau Biro Hukum kan bukan kita tidak percaya dan yakin, tapi biasanya karena memang mereka statusnya sebagai ANS, barangkali mungkin pembelaan mereka itu tidak seperti yang kita harapkan. Nah, ada tidak upaya untuk membackup dari Ferrari? Kalau kami hari ini, Pak, izin Pak Nasir, kontrak kita bersama pemerintah Kota Palembang untuk kasus-kasus non litigasi. Oh, non litigasi ya. Iya. Jadi yang di luar pengadilan ya. Di luar pengadilan. Kalau sampai di pengadilan, Kalau sampai pengadilan, ya kalau mau Kecuali bantuan kalau hukum orang gratis, miskin ya kalau bantuan hukum gratis kita arahkan ke Biro Hukum ya. Tapi kalau mau profesional, ya ada pembicaraan lain sama kita. oh, artinya nanti setelah diterima laporan dari masyarakat, ada konsultasi, proses hukum di pengadilan itu nanti akan diarahkan ke Biro Hukum ya. Biro Hukum pemerintah Kota Palembang. Jadi kan memang sebenarnya kan memang Biro Hukum itu adalah bagian dari pemerintah Kota Palembang yang menyediakan dukungan dan pembelaan untuk bagi masyarakat, termasuk juga bagi pemerintah Kota Palembang. Ya. Nah, kalau secara teknis sendiri, Siap. kesiapan kita bagaimana? Kesiapan kita alhamdulillah di setiap kecamatan itu sudah memiliki advokatnya yang siap standby, tinggal ini menunggu jadwal untuk sosialisasi di kecamatannya masing-masing itu. Jadi untuk jadwal sosialisasi itu 1 minggu 3 kali ya, hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Dan yang hari Kamis ada advokatnya. Ya. Nah, kalau kita contoh dibandingkan dengan kota lain ini, apakah ini yang perdana atau ini sebenarnya di kota lain juga sudah pernah ada atau sudah pernah ada kerjasama sama organisasi advokat dengan pemerintah kota yang seperti dilakukan dengan Ferrari ini? Kalau untuk informasi itu kami kurang paham, Pak ya. Tapi yang pastinya hari ini hadirnya program ini memang untuk membantu masyarakat Kota Palembang. Memberikan harapan baru ya. Iya. Jangan sampai masyarakat itu menghadapi kasus hukum kemudian mereka tidak mendapat pelayanan, juga bingung mau melapor kemana. Kalau Iya. kita ini kan ada laporan kan. Iya. Ada laporan step-step juga akhirnya akan ada solusi. Nah, kalau ada pesan-pesan khusus bagi Pak Wali Kota ada tidak kira-kira? Yang kamu tuh harus begini, kamu harus begini, ada tidak? Kalau dari Pak Wali tidak, kita mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Prima Salam Ya. ketika MOU kemarin. Kami ini kata Pak Prima Salam itu menjadi pengacara syariah, Pak. Ya, jadi bukan hanya berharap imbalan dunia, tapi insya Allah mendapat imbalan juga di akhirat nanti. Karena kami yakin Rasulullah pun berjuang, Rasulullah pun ikut perang, Rasulullah pun menegakkan keadilan. Artinya hari ini pemerintah Kota Palembang mengandeng Federasi Advokat Republik Indonesia, bagaimana rasa keadilan harus dimiliki untuk
masyarakat Kota Palembang. Artinya kan program Palembang Berjaya, Palembang Sejahtera kan juga selalu diikuti oleh Palembang warga itu akan mendapatkan layanan hukum, Iya. juga mereka kepastian hukum ya. Kepastian hukum. Ya. Ada lagi yang mau sampaikan kira sebagai closing? Close statement dari kami kepada masyarakat Kota Palembang, kami sudah melakukan gerakan bantuan hukum, konsultasi hukum di 18 kecamatan. Silakan Bapak Ibu sekalian hadir di kantor camat untuk berkonsultasi, dan kami akan melayani dengan apa slogan seperti Bapak Ratu Dewa tersebut, Palembang Peduli, dengan menyiapkan pojok konsultasi hukum gratis kepada masyarakat Kota Palembang. Ada yang mau sampaikan? Ini cukup, Pak. Cukup ya, artinya kan memang cukup itu kan bukan berarti tidak ada lagi yang disampaikan. Nanti siap untuk memberikan layanan konsultasi dan memberikan solusi kepada semua warga masyarakat, terutama masyarakat atau warga yang miskin. Dan demikianlah perbincang kita, walaupun singkat, semoga bermanfaat, dan nanti ini akan menjadi informasi awal bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan hukum gratis, karena mereka ini adalah pengacara syariah. Pengacara syariah. Untuk melestarikan Palembang Berjaya, Palembang Sejahtera, Palembang Peduli. Palembang Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Ratu Dewa dan Pak Prima, salam. Salam.